محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم القيامة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Aqsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas amal saleh, termasuk pada kesempatan kali ini masih diberikan kelembutan hati untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini, kemudian dilanjutkan dengan sedikit kajian keislaman. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala aktivitas ibadah kita pada kesempatan kali ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan tentang pentingnya berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Karena kita tahu bahwa dalam Islam itu ada istilah yang sering kita dengar, hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Allah, tetapi juga Islam atau Allah memerintahkan kepada kita untuk juga hablum minan nas, membangun interaksi hubungan yang baik dengan sesama manusia. Setidaknya ada 4 hal penting kenapa kita perlu membangun interaksi yang baik dengan sesama. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita penting membangun hubungan dengan sesama? Yang pertama, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi untuk kepentingan mengajak orang lain, namanya orang mengajak, harus ada orang yang diajak. Saya ulangi, namanya orang mengajak, harus ada orang yang diajak. Artinya untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita perlu untuk berinteraksi secara baik dengan orang lain. Karena bagaimanapun baik rahimahullah, dakwah mengajak itu adalah hukumnya wajib sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Ada tetangga yang tidak sholat misalkan, kemudian kita ajak dia untuk sholat, maka saat itu kita sedang apa? Sedang melakukan dakwah. Sederhana sebetulnya. Jadi ada orang yang awalnya tidak sholat, kemudian kita ajak dia sholat, maka saat itu kita sedang berdakwah, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan orang Bapak Ibu rahimakumullah yang tidak memiliki hubungan baik dengan sesama, kira-kira ajakannya, dakwahnya akan diterima atau tidak? Sulit untuk diterima. Kalau kita tidak terbiasa bergaul dengan orang lain, tidak terbiasa berinteraksi
berinteraksi dengan baik dengan sesama, kemudian kok ujung-ujung kita ngajak, kata orang Jawa, kok tiba-tiba kita ngajak dia untuk sholat, ngajak dia untuk puasa misalkan, maka hampir dipastikan ajakan kita itu apa? Tertolak, tidak diterima. Kenapa? Bukan dakwahnya mungkin yang ditolak, karena kita yang mungkin tidak terbiasa bergaul secara baik dengan orang lain. Maka ini menjadi penting apa yang Allah membangun interaksi yang baik dengan sesama itu menjadi penting, karena setiap manusia Allah bebankan untuk berdakwah, mengajar, tentunya lagi-lagi sesuai dengan kapasitas bidangnya masing-masing. Bahkan kata Rasulullah SAW berkata, "Fawallahi la an yumda rajulun wahidun khairun laka min humurin na'am." Kata Rasulullah SAW, satu orang yang mendapatkan hidayah melalui perantara kita itu jauh lebih baik daripada unta merah, kata Nabi. Jadi misalkan ada orang tetangga kita tidak pernah sholat belas, kemudian kita ajak dia sholat, ternyata alhamdulillah hidayah Allah datang kepada dia melalui perantara kita. Awalnya tadi dia tidak sholat, kita ajak, kemudian dia sholat, maka amal sholat kita semacam itu, kata Rasulullah SAW, di mana orang lain mendapatkan hidayah melalui perantara kita, itu jauh lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Maksudnya jauh lebih baik daripada kendaraan yang mewah, mungkin kendaraan apa misalnya Rolls-Royce atau Lamborghini dan seterusnya, itu jauh lebih baik daripada kendaraan yang semacam itu. Jadi itu rahimahullah yang pertama, kenapa penting kita berinteraksi dengan sesama, karena untuk tujuan mengajak, tujuan berdakwah. Sulit ajakan kita akan diterima oleh orang kalau kita tidak pernah bergaul dengan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita penting juga bergaul dengan masyarakat dalam kehidupan sosial, karena banyak aktivitas ibadah di dalam Islam itu yang perlu dikerjakan secara berjamaah. Banyak ibadah di dalam Islam yang harus atau yang lebih baik dikerjakan bersama-sama. Ya, contoh seperti sekarang ini, sholat di masjid berjamaah. Ini tentunya jauh lebih utama dikerjakan secara berjamaah daripada sendiri. Dan ada juga orang itu kalau jarang berinteraksi dengan orang lain, bahkan untuk sholat berjamaah di masjid saja malu, sungkan, canggung. Kenapa? Karena tidak terbiasa bergaul, berinteraksi dengan masyarakat, sehingga bahkan untuk sholat di masjid berjamaah saja dia merasa canggung, merasa malu, karena tidak terbiasa hidup bersosial, hidup bergaul dengan orang lain. Jadi pentingnya hidup bergaul dengan sesama. Yang kedua adalah karena banyak amal soleh di dalam Islam, banyak amal ibadah di dalam Islam yang harus dikerjakan bersama-sama atau lebih baik dikerjakan bersama-sama. Misalkan yang harus wajib, sholat Jumat wajib,
wajib dikerjakan berjamaah. Kalau sholat wajib seperti ini kan masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau sholat jamaah lima waktu ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah dilakukan berjamaah. Tapi tetap sangat-sangat baik sholat lima waktu ini dikerjakan secara berjamaah. Tentunya masih banyak amal-amal sholat yang lain yang perlu dilakukan secara bersama-sama, misalkan mengurus jenazah. Masa iya mengurus jenazah sendirian? Kan tidak bisa. Ini banyak amal-amal sholat yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Takziah itu maknanya kan berarti ada orang yang kita ziarahi ya Bapak Ibu ya. Kalau orang tidak terbiasa bergaul dengan seseorang, tidak pernah bergaul dengan orang lain, maka dia akan merasa canggung untuk sekedar bertakziah kepada tetangganya yang sedang tertimpa musibah. Dan maksud banyak ibadah-ibadah yang lain yang perlu dikerjakan bersama-sama. Makanya Allah berfirman misalkan di Quran surah As-Saff ayat yang keempat, Allah berfirman innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah senang, cinta kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, shaffa berbaris-baris, bersaf-saf bersama-sama, seolah-olah mereka seperti bangunan yang kokoh. Jadi ini juga penting ya, berjuang, berjihad. Kalau di masa Nabi, berperang di masa Nabi itu, masa dia berperang sendirian itu? Kan tidak mungkin. Makanya ada banyak amal ibadah di dalam Islam ini yang perlu dikerjakan secara bersama-sama sehingga kita penting untuk berinteraksi, bergaul dengan masyarakat kehidupan sosial. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita penting bergaul, berinteraksi dengan sesama? Agar kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Dan kalau kita sudah memiliki akhlak yang mulia, maka disitulah kita memiliki iman yang sempurna. Jadi yang baik rahmatullah, kita akan diminta oleh Rasulullah SAW untuk bergaul dengan orang lain dengan pergaulan yang baik. Kata Nabi, kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu orang lain dengan akhlak yang baik. Ingat kata Nabi, orang lain pergaulilah, berperilaku baiklah kamu, tidak hanya kepada dirimu, tapi khaliqin nas, juga kepada orang lain. Bagaimana mungkin kita akan mempraktekkan hadis ini kalau kita tidak terbiasa bergaul? Dan orang itu akan dikatakan memiliki akhlak yang baik dengan cara apa? Apakah dengan berdiam diri atau dia bergaul? Bergaul tentunya. Orang itu dapat dikatakan memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, tentunya ketika dia sudah teruji pergaulannya dengan orang lain. Kalau dia hanya berdiam diri di rumah, mungkin pegang laptop, pegang HP, tidak pernah bergaul dengan orang lain, bagaimana mungkin dia akan memiliki predikat muslim yang berakhlak mulia? Dia harus turun, dia harus bergaul, berinteraksi secara baik, jujur dengan orang lain, sehingga dengan begitu dia memiliki
mungkin disakiti, dia balas dengan perbuatan baik. Nah, itu berarti akhlak yang baik. Kalau orang tidak pernah bergaul, tidak pernah kenal, tidak teruji, belum teruji perilakunya, belum teruji akhlaknya. Kemudian Allah yang ketiga, kenapa kita penting bergaul dengan orang lain agar kita memiliki akhlak yang mulia. Dan dengan begitu kita iman kita kata Rasulullah menjadi sempurna. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir insyaallah, kenapa kita perlu juga bergaul, hidup berinteraksi dengan orang lain? Karena dengan cara itu kita akan menjadi orang yang paling baik. Tadi orang yang paling baik akhlaknya, sekarang menjadi orang yang paling baik. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada siapa? Kepada orang lain. Berarti ada orang lain gitu ya. Itu ternyata kita dapat dikategorikan sebagai manusia terbaik kalau interaksi kita atau kalau kita mampu memberikan kemanfaatan yang begitu besar dan begitu banyak kepada orang lain. Dan ini butuh interaksi yang baik agar kita bisa bermanfaat. Misalkan kita ingin memberikan manfaat kepada orang lain berupa ilmu adalah manfaat bagi Allah. Tapi kita jarang berinteraksi dengan mereka, atau bahkan tidak pernah berinteraksi dengan mereka, kok tiba-tiba kita mau mengajari mereka, memberikan ilmu kepada mereka. Hampir ini mustahil. Harus terlebih dahulu kenali mereka, berinteraksi dengan mereka, kemudian kita sedikit demi sedikit membubuhi dengan ilmu, mengajari mereka. Itu bermanfaat dari sisi ilmu, atau bermanfaat dari sisi yang lain, mungkin membantu mereka, membantu orang lain. Maka kata Rasulullah SAW, "Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min a'taqika fi hadzal masjid syahran." Saya berjalan kata Rasulullah dengan seseorang untuk membantu persoalan orang lain, itu jauh lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 tahun. Jadi kita itu membantu menyelesaikan urusan orang lain, satu saja urusan dia kita selesaikan, kita bantu, itu jauh lebih aku cintai kata Nabi daripada beriktikaf di masjid, bukan di Arab Saudi, di Masjid Nabawi Madinah selama 1 bulan. Dan kita ketika menyebut membantu orang lain berarti harus ada apa? Ada interaksi dengan orang lain. Jadi itu mungkin Bapak-Ibu yang sudah sampaikan, setidaknya ada 4 hal penting kenapa kita perlu berinteraksi, bergaul dengan orang lain. Yang pertama adalah untuk kepentingan dakwah, dan yang kedua untuk menjadi pribadi yang berakhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah kita menjadi orang yang paling baik. Kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.